channel YouTube Mas dan Ember. Kisah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, salah satu istri Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW adalah Aisyah. Aisyah adalah putri dari sahabat Nabi Muhammad, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Diperkirakan Rasulullah menikahi Aisyah menjelang pertengahan bulan Syawal untuk tahunnya. Masih belum ada bukti konkret yang menjelaskannya. Kendati begitu, disebutkan bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah dalam usia yang masih sangat belia, yakni 6 tahun. Sedangkan Rasulullah sudah berusia sekitar 50 tahun. Dengan demikian, Aisyah menjadi istri termuda Rasulullah yang dipersunting sebelum usianya genap 10 tahun. Berikut ini kisah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Rasulullah dan Aisyah menikah 3 tahun setelah istri pertama Nabi, yaitu Khadijah, wafat pada 619 Masehi. Pasalnya, pernikahan antara Rasulullah dengan Aisyah dapat terjadi setelah sang Nabi mengalami mimpi sebanyak 3 kali. Di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi Aisyah, seorang gadis kecil yang saat itu masih berusia 6 tahun. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan mengenai mimpi Nabi Muhammad yang diminta menikah dengan Aisyah. Hadis itu berbunyi dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu. Aku buka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya.' Aisyah berkata, 'Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut.' Namun, ada sumber juga yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mengalami mimpi menikahi Aisyah sebanyak 2 kali. Yang tertulis dalam kitab Syahihain dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah berkata, 'Aku diperlihatkan kepadamu dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihatmu di sepotong kain sutra putih.' Ya Jibril kemudian berkata kepadaku, 'Ini istrimu.' Aku kemudian menyingkap kain itu dan rupanya kamu. Lalu aku berkata, 'Jika ini ketentuan dari Allah, pastilah melaksanakannya.' Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah karena Aisyah adalah anak gadis yang sangat cerdas dan berpengetahuan luas, bukan setilah. Rasulullah wafat, Aisyah menjadi tempat bertanya para umat Islam. Pada akhirnya, Rasulullah dan Aisyah pun menikah. Menurut catatan sejarah, keduanya menikah pada bulan Syawal. Mendengar berita pernikahan ini, bangsa Mekah tidak kaget. Karena menurut mereka, pernikahan yang terjadi antara Rasulullah dan Aisyah itu lumrah. Meskipun keduanya terpaut usia yang sangat jauh, lebih dari 40 tahun. Maka dari itu, tidak ada siapapun yang berkesempatan untuk mencibir pernikahan sahabat paling mulia ini. Pernikahan Aisyah dan Rasulullah tercatat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3894, Muslim No 1422, yang berbunyi, "Aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Khosraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku. Maka aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Saya sempat merasa khawatir. Namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengeluarkan sedikit udara dan mengusapnya ke wajah dan kepala. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita dari kaum Ansyar. Mereka berkata, 'Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.' Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka, dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagendakan saya kecuali kedatangan Rasulullah SAW pada waktu duha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya,
Dan ketika aku berusia 9 tahun, meskipun hanya mendampingi Nabi Muhammad selama 10 tahun, Aisyah telah tumbuh menjadi salah satu perempuan paling utama di kalangan perempuan Islam bersama dengan Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Setelah menjalani kehidupan yang mulia, Aisyah meninggal dunia di Madinah pada 17 Ramadan, 58 Hijriah, tepat di bulan suci Ramadan. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Saudah bintu Zama bin Qais. Sayyidah Aisyah memang istimewa. Kesuciannya telah diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit ketujuh. Malaikat telah menampakkan Aisyah 3 malam berturut-turut kepada baginda Rasul sebelum beliau menikahi Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih gadis atau perawan. Dengan Siti Aisyah, hidup Nabi sangat berwarna dan romantis. Bila Siti Khadijah adalah wanita dewasa yang keibuan, maka sebaliknya Siti Aisyah adalah wanita muda yang energik, lincah, dan cantik. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai istri Nabi yang intelektualitasnya sangat tinggi. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dr. Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalah Al-Hadits menempatkannya sebagai sahabat dalam urutan keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jumlahnya 2,210. Beliau dan Rasulullah tak memiliki anak. Ketika Rasulullah hendak menikahi Aisyah, Abu Bakar sempat mempertanyakannya karena ia merasa apakah yang demikian dihalalkan. Dari orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Abu Bakar untuk melamar Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku ini saudaramu." Nabi menjawab, "Iya, engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, dan ia anak perempuanmu itu halal bagiku." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah hendak memutus kesalahpahaman ini dan mengajarkan hukum yang benar yang berlaku hingga hari kiamat. Kelak, menurut Muhammad Hussein Haikal dalam buku Sejarah Hidup Muhammad, pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah lebih didorong karena mereka adalah putri sahabat dekatnya, Abu Bakar. Hal yang sama juga kemudian dilakukan dengan Hafsyah binti Umar bin Khattab. Segi inilah yang membuat Muhammad mengikatkan diri dengan kedua orang itu dengan ikatan perkawinan dengan putri-putri mereka, tutur Haikal. Sama juga halnya ia mengikatkan diri dengan Utsman dan Ali dengan jalan mengawinkan kedua putrinya kepada mereka. Kalaupun benar kata orang mengenai Aisyah serta kecintaan Nabi Muhammad kepadanya itu, maka cinta itu timbul sesudah perkawinan, bukan ketika kawin. Gadis itu dipinangnya kepada orang tuanya tatkala ia berusia 9 tahun dan dibiarkannya 2 tahun sebelum perkawinan dilangsungkan. Logika tidak akan menerima kiranya bahwa dia sudah mencintainya dalam usia yang masih begitu kecil. Tambah hekel. Hal ini diperkuat lagi oleh perkawinannya dengan Hafsah binti Umar yang juga bukan karena dorongan cinta berahi dengan ayahnya sendiri. Sebagai saksi, ujarnya, Haikal lalu menceritakan bagaimana Umar memarahi Hafsah karena berani menentang Rasulullah, suaminya. "Sungguh," kata Umar, "tatkala kami dalam zaman jahiliyah, wanita-wanita tidak lagi kami hargai. Baru setelah Tuhan memberikan ketentuan tentang mereka dan memberikan pula hak kepada mereka." Dan katanya lagi, "Ketika saya sedang dalam suatu urusan, tiba-tiba istri saya berkata, 'Coba kau berbuat begini atau begitu.' Jawab saya, 'Ada urusan apa engkau di sini? Dan perlu apa engkau dengan urusanku?' Dia pun membalas, 'Aneh sekali engkau Umar, engkau tidak mau ditentang, padahal putrimu menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia gusar sepanjang hari.' Kata Umar selanjutnya, 'Kuambil mantelku,
Lalu aku keluar, pergi menemui Hafsah, anakku. Kataku kepadanya, engkau menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ia merasa gusar sepanjang hari. Hafsah menjawab, memang kami menentangnya. Engkau harus tahu, kataku, kuperingatkan engkau akan siksaan Tuhan serta kemurkaan Rasulnya. Anakku, engkau jangan terperdaya oleh kecintaan orang yang telah terpesona oleh kecantikannya sendiri dengan kecintaan Rasulullah. Katanya lagi, engkau sudah mengetahui Rasulullah tidak mencintaimu, dan kalau tidak karena aku, engkau tentu sudah diceraikan. Haikal mengatakan, kita sudah melihat bukan bahwa Nabi Muhammad mengawini Aisyah atau mengawini Hafsah bukan karena cintanya atau karena suatu dorongan berahi, tapi karena hendak memperkukuh tali masyarakat Islam yang baru tumbuh dalam diri dua orang pembantu dekatnya itu. Itulah kisah pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen